Shalom salam podcast eksposisi M116, kita akan belajar apa pentingnya sungai Efrat dalam Alkitab. Salah satu sungai terpenting dalam Alkitab yang disebutkan dalam kitab Kejadian hingga kitab Wahyu adalah sungai Efrat. Alkitab lebih banyak menyinggung tentang Efrat daripada sungai lainnya yang menyajikannya sebagai batas geografis, berkat ilahi dan alat murka ilahi. Kata Efrat berarti air tawar dan sungai yang baik. Kota Babel dibangun di sungai Efrat. Sungai Efrat bermula di pergunungan Turki mengalir sejauh 1739 mil atau 2800 km melalui Suriah, Irak, di mana ia bertemu dengan sungai Tigris bermuara di Teluk Persia. Efrat bersama dengan Tigris menandai Mesopotamia. Efrat pertama kali disebutkan dalam kitab Kejadian. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan di situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Kejadian 2:10. Selain sungai Pison dan Gihon, ada sungai Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai keempat adalah Efrat. Kejadian 2:14. Efrat yang disebutkan dalam perjanjian yang dibuat Allah dengan Abraham dalam kejadian 15:18, Allah menamai sungai itu sebagai batas di sebelah timur untuk tanah yang akan diberikan Allah kepada keturunan Abraham. Pada waktu itu Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham dengan mengatakan, kepada keturunanmu aku memberikan tanah ini, dan sungai Mesir sampai sungai yang besar, sungai Efrat. Perhatikanlah bahwa Efrat disebut sebagai sungai besar. Di sini peran Efrat penting sebagai batas tanah perjanjian, juga disebut dalam Keluaran 23:21, Ulangan 1:7-8, pasal 11 ayat 24, dan Yosua pasal 1 ayat yang keempat. Baru pada zaman Raja Salomo, Israel menguasai tanah di sebelah timur yang meluas hingga ke Efrat. Salomo berkuasa atas semua kerajaan dan sungai Efrat sampai ke negeri orang Filistin, sampai ke perbatasan Mesir. Negeri-negeri itu membayar upeti dan menjadi takluk Salomo seumur hidupnya. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-21. Nubuatan dalam Mazmur 72 meramalkan kerajaan Mesias yang bahkan lebih besar. Biarlah ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke seujung bumi. Mazmur 72 yang ke-8. Dalam Yeremia 46 ayat yang ke-10, sungai Efrat adalah tempat hukuman Tuhan atas Mesir. Hari ini adalah hari Tuhan Allah semesta alam. Hari pembalasan untuk membalas dendam kepada lawannya. Pedang akan memakan habis dan menjadi kenyang dan minum sampai kenyang dari darah mereka. Sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban sembelihan di tanah di utara di tepi sungai Efrat. Korban yang Tuhan tawarkan adalah tentang Mesir, tentara Mesir, kuasa Allah yang dahsyat akan ditunjukkannya di tepi sungai Efrat. Sungai Efrat juga berperan dalam nubuatan terakhir dalam zaman penghakiman. Terompet ke-6 membawa 4 malaikat yang telah diikat di sungai Efrat. Para malaikat ini membunuh sepertiga dari populasi manusia. Pada saat trompet ke-6 dibunyikan, maka sebuah suara dari altar emas di surga berkata, lepaskanlah keempat malaikat yang terkait di sungai besar Efrat, dan keempat malaikat yang telah dipersiapkan untuk jam, hari, bulan, dan tahun. Itu dilepaskan untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Wahyu 9 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Sungai Efrat disebutkan dalam Wahyu 16 ayat 21 sebagai bagian dari penghakiman cawan. Keenam, malaikat keenam menuangkan cawannya ke sungai besar Efrat, dan artinya dan airnya menjadi kering untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur. Pengeringan sungai ini memungkinkan pasukan timur untuk bergerak menuju tujuan mereka. Yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran Armageddon dan kedatangan kedua kali Tuhan Yesus. Wahyu 16 ayat 16 sampai ke 20, pasal 19 ayat 11 sampai ke 21. Sungai Efrat mengalir dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu sebagai penanda geografis dan sebagai simbol janji ilahi, kemakmuran dan hukuman. Prediksi Yesaya tentang invasi Asyur menggunakan sungai tersebut sebagai simbol kekuatan Asyur. Tuhan akan mendatangkan banjir besar terhadap mereka, yaitu sungai Efrat, Raja Asyur. Dengan segala kemegahannya, sungai itu akan meluap ke seluruh salurannya, meluap ke seluruh tepinya, dan mengalir ke Yehuda, mengalir deras di atasnya, melewati dan mencapai
leher Yesaya 8 ayat 7 sampai dengan ke-8. Demikianlah kita sudah belajar tentang apa pentingnya sungai Efrat dalam Alkitab. Shalom.